Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fardan Mahmudatul Imamah. Kali ini kita ada di mata kuliah analisis wacana dan resolusi konflik. Sebelumnya, terima kasih kepada mahasiswa yang telah mendaftar di mata kuliah saya. Secara mata kuliah saya ini adalah mata kuliah pilihannya, jadi sebenarnya saya cukup kaget waktu melihat jumlah mahasiswanya cukup banyak yang tertarik dengan dua materi ini. Mata kuliah analisis wacana dan resolusi konflik itu sudah jelas, bahkan di dalam judulnya itu ada dua mata kuliah sebenarnya yang dirangkum menjadi satu mata kuliah. Oleh karena itu mungkin kita akan membagi bentuk perkuliahannya dalam satu semester ini, yakni 6 semester sebagian setengah dari pertemuan pertama itu sebelum UTS kita akan mempelajari tentang analisis wacana, kemudian setengah setelah UTS sebelum UAS kita akan mempelajari tentang resolusi konflik. Video ini saya anggap penting untuk pertemuan pertama kita untuk menjelaskan tentang bagaimana kelas kita akan dilakukan. Ini adalah semester kedua ya, setelah semester pertama kita telah melalui perkuliahan dengan masa pandemi, kemudian kita masuk ke semester ini dan kita juga sudah pernah menggunakan e-learning IAIN Tulungagung, jadi teman-teman seharusnya sudah mulai terbiasa dengan menggunakan bantuan e-learning dan YouTube dan lain sebagainya. Tapi ada yang saya garis bawahi karena melihat dari beberapa nilai mahasiswa kemarin, sebenarnya ada yang cukup sederhana yang bisa kalian lakukan, hanya submit kehadiran saja, tetapi sebagian besar mungkin tidak sempat melakukannya sehingga nilainya tidak kurang bagus gitu ya maksud saya. Jadi sebetulnya saya akan menjelaskan selama perkuliahan ini kita akan melakukan apa saja untuk mata kuliah analisis wacana dan resolusi konflik. Untuk dua teori tersebut saya akan jelaskan di video lain. Di sini saya akan fokus kepada RPS-nya saja ya. Yang pertama tentang tugas mingguan. Tugas mingguan masih sama dengan sebelum-sebelumnya. Anda akan diminta untuk mereview artikel jurnal yang sudah saya kirim tiap minggu. Mereviewnya misalnya adalah pertemuan pertama hari ini, Anda harus mendownload materinya untuk pertemuan berikutnya dan Anda upload sebelum perkuliahan dimulai gitu. Cara mereviewnya mudah, Anda mengutip 10 kalimat dari artikel tersebut, terserah di bagian depan, tengah, belakang secara acak gitu ya, yang menurut Anda menarik, kalimat-kalimat yang menurut Anda menarik, kemudian Anda kutip, kemudian masing-masing Anda jelaskan mengapa Anda memilih untuk mengutip kalimat tersebut. Jadi misalnya kalimat-kalimat yang membuat Anda tertarik gitu ya, atau alasan Anda mengutip kalimat tersebut, ataukah Anda memahaminya atau Anda kurang paham justru, atau Anda tertarik dengan istilah yang digunakan, atau Anda kurang setuju dengan pernyataan penulis dalam artikel jurnal tersebut gitu, Anda sampaikan dalam reviewnya. Cukup 10 kalimat pada setiap artikel yang saya kasih. Jadi kalau Anda bisa membaca seluruh artikel tersebut akan sangat alhamdulillah, tapi jika memang tidak sampai selesai tidak masalah. Yang penting 10 kalimat itu sampai ke saya semalam sebelum besok perkuliahan gitu. Kemudian yang Anda lakukan yang kedua adalah mengirim tugas mingguan. Jadi setelah yang pertama mengunduh materi perkuliahan di minggu berikutnya, yang kedua adalah mengirim tugas mingguan. Jadi Anda membuka e-learning, kemudian Anda mengunduh materi perkuliahan di minggu berikutnya, kemudian Anda mengirim tugas mingguan Anda, mengupload tugas mingguan Anda, kemudian membuka dan mempelajari tautan tambahan. Biasanya saya akan menautkan video, baik dari video penjelasan dari saya atau video-video yang akan membantu dalam memahami materi tersebut. Kemudian juga ada memberi komentar pada kolom diskusi. Tanya jawab akan dilakukan melalui forum di e-learning. Mungkin bisa saya jawab ketika itu juga ketika kelas berjalan, atau mungkin bisa setelahnya. Nanti saya akan informasikan jika saya memberi jawabannya agak terlambat atau di minggu berikutnya gitu. Kemudian yang terakhir dan yang ini yang paling penting adalah mengisi kehadiran kelas, submit kehadiran. Jadi diklik absensinya itu diklik tadi, tapi tidak diklik absen ya, diklik yang lain maksud saya. Oke, kemudian tunggu sebentar, ini saya lupa untuk mematikan datanya. Jadi beberapa
muncul notifikasi Shopee. Kemudian yang lain tentang silabus, tentang perkuliahannya. Di sini saya sudah jelaskan beberapa materi yang akan kita lewati dalam satu semester ini. Kita akan ngomongin tentang wacana, tentang teori analisis wacana, kemudian tentang relasi bahasa dan ideologi. Kalian semester 6 jadi cukup mempunyai dasar filsafat yang cukup saya pikir untuk bisa mempelajari tentang analisis wacana. Kemudian berakhir kepada critical discourse analysis. Pada analisis wacana ini ada dua kasus yang akan kita bahas, yaitu yang dulu sempat ramai penggunaan kata pribumi oleh Gubernur Anies Baswedan, kemudian penggunaan ramainya the power of mak waktu pemilihan presiden beberapa tahun yang lalu. Kemudian masuk ke resolusi konflik. Nah, di resolusi konflik itu nanti kita tidak hanya mereview artikel jurnal, beberapa tugas mungkin saya akan minta kalian untuk memilih. Jadi nanti ada 3 kasus gitu ya, 3 kasus konflik erat, semua berupa konflik keagamaan. Ada konflik Sampang, konflik gereja Philadelphia, dan konflik Masjid Batu Pelat di Kupang. Kemudian setelah Anda memilih salah satu konflik ini, kalian akan menganalisis setiap konflik yang Anda pilih dengan setiap hal yang akan dengan teori yang akan saya berikan seperti itu. Kemudian beberapa teori konflik kita akan pelajari tentang model pembacaan konflik, analisis konflik, pengelolaan, pencegahan, dan lain sebagainya. Setelah itu kita juga, kemudian yang paling penting ini ya teman-teman, di penilaian pembelajaran. Ketika Anda membaca dan melihat di formatif pemilihan pembelajaran beberapa komponen, saya memberikan komponen kehadiran itu 30%. Tapi yang paling tinggi itu ada di tugas terstruktur atau tugas mingguannya itu 40%. Jadi jika Anda mengirim tugas mingguannya itu rajin dan Anda juga rajin mensubmit kehadiran 70%, itu saja itu sebenarnya Anda sudah bisa dapat nilai bagus di kelas saya gitu. Karena UAS dan UTS-nya itu saya hanya kasih UTS 10% dan UASnya 20%. Jadi dan jika ada persoalan, saya memberikan waktu untuk mensubmit kehadiran itu 4 jam sejak kelas dimulai. Jadi misalnya kelas dimulai jam 1 siang, maka submit kehadiran akan ditutup jam 5 sore gitu ya. Jika sebelumnya saya membuka submit kehadiran hanya waktu perkuliahan, tapi ini saya memberikan kelonggaran sampai 4 jam sejak kelas dimulai. Jadi jangan lupa submit kehadiran gitu ya. Kemudian tugas mingguannya juga tugas mingguannya itu biasanya jenjangnya 1 minggu ya. Jadi misalnya hari ini Anda masuk, berarti Anda ngambil bacaan untuk minggu depan gitu kan, Anda kerjakan untuk dikumpulkan minggu depannya. Jadi apa istilahnya, deadline-nya itu 1 minggu gitu sejak Anda setiap pertemuan. Kemudian cara mengerjakan tugasnya sudah ya saya jelaskan. Kemudian mungkin itu dulu tentang perkuliahan akan kita lakukan. Semoga saya juga bisa membuat video-video yang mudah untuk menjelaskan dan forum-forum untuk bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.